Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya petani pisang BP? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Kita pada kesempatan ini akan meneruskan bagian pertama. Sekarang bagian kedua, yaitu kebiasaan salah atau kebiasaan fatal yang sering dilakukan oleh petani-petani pisang ya. Dulu udah pada bagian satu pembahasan tentang penanaman, kesalahan fatalnya apa aja, yaitu digundukan dan lain-lain. Pada kali ini meneruskan bagian pertama, sekarang bagian kedua. Oke, langsung saja. Selanjutnya yaitu anakan ya. Biasanya petani-petani lihat anakan-anakan pisang di sini tidak pernah diambil satupun. Kenapa? Alasannya karena kalau diambil sama aja dengan mengurangi akar. Itu mengakibatkan buahnya kecil, kerdil, bahkan kena penyakit. Biarkan saja. Kalau mau dikurangin, misalkan mau dikurangkan biar panennya nanti satu musim dua kelebihan, misalkan seperti ini ada 5, mau dikurangin tinggal di kadek aja ya, dipotong, bukan dengan cara digali atau didongkel. Jadi dibiarkan saja. Kalau aku dibiarkan saja. Kalau mau dikurangin jangan didongkel tapi dipotong. Selanjutnya kesalahan selanjutnya, kebiasaan yang salah sering dilakukan ketika kita ke kebun. Kadang kan kita menanam luas, bervariasi, ada yang bagus, ada yang sudah tinggi, bahkan masih ada yang kecil. Terkadang kita hanya duduk istirahat, lihat-lihat di tempat bagus saja. Itu sangat-sangat kesalahan, guys. Diutamakan duduknya di tempat yang jelek, pohon-pohon yang belum bagus, yang banyak rumputnya. Jangan seperti ini yang udah bagus. Itu kalau kita duduk di tempat yang sudah terawat, tanahnya subur, udah pohonnya subur, kita banyak duduk diam, itu kita akan terlena, sehingga tanaman yang belum terawat, banyak rumputnya, itu akan kita diamkan saja. Makanya usahakan kalau kita ke kebun jangan berlama-lama di tempat yang bagus, tapi kita duduk beristirahat di tempat pohon-pohon yang belum kita rawat atau asarnya masih jelek. Nah, ini sambil kita lihat-lihat, ini udah dikarung, karena karung ayam jago nggak muat, makanya kita beli yang plat biru. Ini kemarin kita ngebungkus 50 karung, tapi belum kelihatan banyaknya karena lumayan luas, baru awal-awal keluar ongkol juga. Oke, selanjutnya sedikit mengulas tentang penanaman ya. Jadi penanaman awal, karena di bagian 1 belum dibahas, kesalahan penanaman juga itu biasanya orang membuat lubang terlalu dalam. Membuat lubang terlalu dalam itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena tanah terlalu yang dalam itu unsurnya, kandungan haranya jelek. Jadi menanam itu jangan terlalu dalam, terlalu dangkal atau terlalu atas juga,
itu sangat jelek kalau akarnya ke atas. Coba perhatikan ya, nih akarnya jangan sampai, biasanya kan orang-orang menanam terlalu tinggi jadi akar-akarnya naik sampai ke atas, itu buahnya akan pendek. Itu kesalahan fatal juga. Kalau lahannya tinggi enak, tinggal kita tarik dari atas ke bawah. Tapi kalau datar agak susah. Kalau di gundukan, posisi datar gundukannya dikit, jelek juga. Itu kurang bagus juga ya. Oke, kita sambil jalan-jalan sambil berpikir juga. Saya biasanya karena belum dikonsep juga. Nah, ini daunnya belum keurus karena masih ngurus yang masih kecil-kecil, guys. Oke, sambil kita lihat-lihat, anakannya belum diambil, nggak akan diambil sebelum dipanen ya. Kita akan menanam juga nanti di lahan 2 hektar. Ini lahannya 1 hektar pun belum ada. Jumlah pohon penanaman 2000, 1000 Cavendish, sisanya Ambon, Raja, dan lain-lain campur. Bahkan pisang muli juga ada. Ini kena penyakit, obatnya udah dikasih tahu, yaitu M4, 1 tutup M4 dicampur 1 gelas, dimasukkan ke lubang sini yang udah ditebang sampai ke bonggolnya. Oke, sambil kita lihat-lihat dulu. Oke, saya akan sedikit mengasih tips di karung ini. Kenapa saya menggunakan karung putih, karung tidak tembus cahaya? Alasannya pertama, belum beli yang transparan. Kelebihannya juga yang tidak tembus cahaya, kualitasnya lebih bagus karena tidak langsung kena matahari. Cara pembungkusan, langsung aja kita bungkus, potong jantung ya. Kesalahan fatal juga memotong jantung. Jadi jantung sebelum panjang udah dipotong, ini seperti ini. Jadi kalau ininya belum benar-benar panjang, usahakan jangan dulu dipotong karena buahnya akan kerdil, jadi nggak berisi. Jadi kalau udah panjang baru dipotong, baru dikarungin ya. Jangan begitu keluar habis jantungnya udah keluar, maksudnya buahnya udah keluar semua, langsung dibungkus, langsung dipotong. Biasanya buahnya kerdil. Ya, seperti itu. Jadi ngarunginnya, cara nyeriinnya ya. Ini kemarin 50 sengaja nggak diceriin apa-apa. Nanti setelah 10 hari kemudian akan dikasih cat merah. Jadi setiap penebangan kita ceriin. Yang tidak dicat dulu baru ditebang. 20 hari kemudian yang dicat, 20 hari kemudian, ya pokoknya kasih ciri apa aja. Mau di sini kasih tali, mau apa ya, terserah kita. Sambil kita lihat-lihat ke sini. Oke, kesalahan juga, bukan kesalahan, tapi pemborosan biaya. Biasanya orang-orang memikirkan tentang keindahan tanamannya ya. Kayaknya ini terlihat tidak terawat, sebenarnya terawat, cuman tidak ingin terlalu banyak modal. Biasanya orang membuat siring-siring kayak modern, pertanian modern, itu biayanya sangat mahal guys. Jadi biasa saja kita tanam, kita pupuk, jangan terlalu banyak biaya, jangan terlalu rumputnya dibersihin pakai gobet. Biasa, kalau zaman modern ya kita gunakan.
biasa kita semprot pakai obat semprot untuk membasmi rumput, ya kita gunakan, karena itu akan mengirit biaya bahkan sampai 100%. Jadi pembersihan rumput pakai bubet itu akan 2 kali lebih boros. Kalau biasa ini menghabiskan 3 botol saja, dan biaya sama biaya upah biasa menghabiskan paling 400.000. Kalau pakai gobet ini bisa 1,5 juta, bahkan sampai 2 jutaan. Makanya jauh banget kan. Itu kebiasaan orang-orang katanya buat tanahnya subur lah apalah. Sebenarnya tidak juga. Kan ini saya semprot pakai serbuk dicampur rumputnya, disemprot pakai serbuk dicampur lindomin. Jadi 1 tutup serbuk yang besar itu tutupnya, yang kalau nggak salah 75 mili apa tulisannya ya, yang tutupnya sedang. Kemudian lindomin tutup kecil. Jadi kalau agak melebar lindominnya, kita ambil setengahnya itu, setengah tutupnya. Kalau lindomin hijau itu setengah lindomin asli ya, yang mereknya asli itu setengah tutup. Oke, saya sambil ngomong-ngomong aja, karena capek juga kalau sambil kerja ya. Sedikit mengetahui profil saya sebagai seorang petani, tepatnya daerah Limau, namanya Ahmad Bedowi, Tanjung Siom, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Pekerjaan petani, kerjaan lain sebagai aparatur desa juga, kasih pemerintahan. Boleh kalau mau main ke sini. Kata orang di sini, katanya tanaman pisangnya cepat jumping, kecepatannya benar-benar pertumbuhannya sangat-sangat cepat. Apa aja tipsnya? Makanya yang belum subscribe untuk mengetahui informasi-informasi dari saya, baik itu cara perawatan atau pupuknya apa aja. Jadi ini hanya pembahasan baru sedikit sekali, sama-sama kita belajar. Saya juga masih fakir ilmu, sedikit pengalaman karena masih muda juga. Oke. Karena belum dikonsep, nanti akan mungkin ada bagian ketiganya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih sudah melihat, menonton, berkunjung di channel aku. Ini saya belum siap menjual anakan karena masih ada 2 lahan lagi, sekitar 2 hektar sama 1 hektar, 3 hektaran belum ditanam ya. Untuk diri sendiri juga belum mencukupi. Oke, sampai jumpa di